Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Bertemu lagi hari ini dengan pembelajaran tema. Kita akan melanjutkan sumber energi yaitu bahan bakar minyak atau disingkat dengan BBM. Nah, bahan bakar minyak ini terbuat dari fosil hewan. Apa itu fosil? Fosil adalah hewan yang telah mati dan tertimbun dalam jutaan tahun lamanya. Nah, jadi hewan-hewan yang mati ini dia akan tertimbun dalam tanah selama jutaan tahun. Nanti kalau sudah lama banget tertimbun dalam tanah, dia akan mengeluarkan zat kimia. Kemudian zat kimia itu akan diambil dari dalam tanah dengan proses pengeboran. Nanti bahan-bahan kimianya digunakan untuk membuat bahan bakar minyak atau BBM. Selanjutnya, kita akan mengenal macam-macam bahan bakar minyak. Ada bensin, ada minyak tanah, dan ada solar. Kemudian, kegunaan dari BBM tersebut, misalnya bensin. Bensin untuk apa? Untuk bahan bakar kendaraan. Contohnya adalah sepeda motor, mobil, angkutan, bus, dan kendaraan bermotor lainnya. Selanjutnya, minyak tanah. Apa fungsi dari minyak tanah? Contohnya adalah untuk sebagai bahan bakar untuk kompor minyak. Nah, ini kompor minyak. Zaman dulu kompor minyak ini masih sering digunakan. Kalau sekarang kita pakainya kompor gas. Kegunaan selanjutnya dari solar adalah untuk mesin diesel atau bisa digunakan untuk mesin dalam pabrik-pabrik. Selanjutnya kita akan belajar nilai nada dan irama dalam lagu. Nilai nada itu ada yang bernilai setengah ketuk. Nah, nilai nada yang bernilai setengah ketuk itu ditulis dengan angka di bawah garis. Nah, kalau dalam birama ini, nilai nada yang bernilai setengah ketuk adalah 3 dan 2, karena dia ada di bawah garis. Nah, ini bernilai setengah ketuk. Selanjutnya, nilai nada yang bernilai 1 ketuk ditandai dengan ditulis 1 angka. Kalau dalam birama ini yang bernilai 1 ketuk adalah nada 4. Nah, dia ditulis dengan angka saja, 4 saja. Itu 1 ketuk. Kemudian untuk nada bernilai 2 ketuk itu ditulis dengan angka dan diikuti dengan 1 titik setelah angka. Kalau dalam birama ini yang bernilai 2 ketuk yang mana? Iya, yang 2 titik. Nah, 2 titik ini merupakan nada yang bernilai 2 ketuk. Kalau misalkan 3 ketuk, berarti 1 angka, kemudian diikuti dengan 2 titik di belakangnya. Misalnya 2 titik, titik. Nah, kalau titiknya 2, berarti dia 3 ketuk. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan ke selanjutnya. Ada irama lagu yang memiliki ketukan kuat. Nah, ini ditandai dengan berada di ketukan pertama setiap birama. Jadi yang dimaksud birama adalah ini. Birama itu dari 3 ini sampai 5. Kemudian di sini ada garis pembatas. Nah, garis ini untuk memisahkan antara birama pertama dengan birama kedua. Nah, yang memiliki ketukan kuat adalah di ketukan pertama. Nah, angka 3, 4, dan 2 ini ada di ketukan pertama. Kemudian ini garis pemisah, ini ada birama yang kedua, dia ada di ketukan pertama. 4, angka 4 ini. Kemudian angka 2 ini, dia merupakan ketukan kuat karena berada di ketukan pertama. Selanjutnya, ketukan lemah. Ketukan lemah ini ditandai dengan ketukan kedua atau ketiga. Nah, misalnya dalam birama ini, nilai 2, angka 2, dan angka 3 itu merupakan ketukan lemah karena dia berada di
ketukan kedua, ini pertama, ini kedua, ini pertama, ini kedua. Jadi nilai nada 2 dan 3 itu termasuk ketukan lemah. Oke, semoga bisa dipahami ya. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu mengenai menentukan lama kegiatan. Yang pertama, menggunakan satuan jam, yaitu menyatakan berapa jam suatu kegiatan itu dilakukan. Contohnya, Adi dan Ida belajar di rumah bersama ayah dan ibunda mulai pukul 8 hingga pukul 10. Adi dan Ida belajar selama titik-titik jam. Nah, Adi dan Ida belajar selama berapa jam? Caranya, kita tulis dulu waktunya. Dari jam 8, kemudian jam 9, kemudian selesai jam 10. Nah, kita hitung. Dari jam 8 ke jam 9, itu 1 jam. Kemudian dari jam 9 ke jam 10, itu 1 jam. Jadi, lama kegiatan belajar Adi dan Ida adalah 1 jam ditambah 1 jam, sama dengan 2 jam. Jadi, Adi dan Ida belajar selama 2 jam. Kita lanjutkan ke satuan bulan. Menyatakan berapa bulan suatu kegiatan itu dilakukan oleh seseorang. Contohnya, Bintang telah berlatih sepak bola dari bulan April hingga bulan Juni. Berapa bulan Bintang telah berlatih sepak bola? Caranya kita tulis dulu. Dari bulan April, habis bulan April adalah bulan Mei, habis bulan Mei adalah bulan Juni. Nah, kita hitung berapa bulan lamanya. Dari April ke Mei itu 1 bulan, dari Mei ke Juni itu 1 bulan. Sehingga lama kegiatan Bintang dalam berlatih sepak bola dah 1 bulan ditambah 1 bulan, sama dengan 2 bulan. Jadi, Bintang telah berlatih sepak bola selama 2 bulan. Gitu anak-anak. Kita lanjutkan ke satuan hari. Berapa hari suatu kegiatan itu dilakukan? Contoh soalnya, siswa kelas 3 masuk sekolah dari hari Senin hingga hari Sabtu. Berapa hari siswa kelas 3 masuk sekolah? Kalau dalam satuan hari, kita menghitungnya adalah jumlah harinya. Jadi misal dari Senin hingga Selasa, itu ada 6 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi, berapa hari siswa kelas 3 sekolah? Siswa kelas 3 sekolah selama 6 hari. Gitu ya. Jadi kalau dalam hari, kita menghitungnya jumlah harinya. Hari yang pertama dia mulai sampai terakhir. Misalkan siswa kelas 3 libur dari hari Senin sampai hari Rabu. Berarti berapa lama siswa kelas 3 libur? Hari Senin, Selasa, Rabu, 3 hari. Jadi siswanya libur selama 3 hari. Gitu. Jadi kalau hari, kita jumlahkan jumlah harinya ya. Kita lanjut. Kesimpulan dari subtema 1 mengenai sumber energi. Nah, jadi ada 6 macam sumber energi yang sudah kita pelajari sebagai sumber kehidupan di bumi. Yang pertama ada matahari, yang kedua ada tumbuhan, yang mana tumbuhan itu menghasilkan oksigen untuk kita bernafas. Kemudian yang ketiga adalah makanan, sebagai sumber energi untuk tubuh kita, supaya kita tetap bisa beraktivitas. Yang ketiga ada air. Air ini banyak banget kegunaannya ya. Bisa dipakai untuk mandi, untuk memasak, untuk mencuci, untuk minum. Minuman itu manfaatnya untuk tubuh kita adalah untuk memenuhi kebutuhan cairan dalam tubuh kita. Yang kelima ada angin. Yang keenam ada bahan bakar minyak. Selanjutnya mengenai hak dan kewajiban. Hak kemarin adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Nah, jadi kita mempunyai hak.
untuk mendapatkan sumber energi yang cukup gitu. Nah, selain mendapatkan hak, kita juga mendapatkan kewajiban, yaitu sesuatu yang harus kita laksanakan. Nah, yang harus kita laksanakan adalah kita wajib untuk melestarikan sumber energi, karena sumber energi itu jumlahnya terbatas dan bisa habis. Jadi kita harus melestarikannya. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.